bersama kelompok 6 belajar matematika bareng kita. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait grup. BTW ya Robun, kalau dengar kata grup, apa sih yang kalian pikirkan? Boyband Korea yang lagi hits atau grup WhatsApp tugas kelompok yang hanya rame ketika mau deadline aja? Ternyata di matematika, kata grup punya arti lain yang lebih serius, tapi tetap seru kok buat dipelajari. Sekedar informasi, grup itu pakai huruf P, bukan huruf B. Jadi, ya Robun jangan sampai salah tulis ya. Jadi, grup adalah sebuah himpunan S dengan operasi biner yang harus lulus 4 tes sifat. Apa saja sih sifat-sifatnya? Yang pertama itu ada tertutup, yang kedua itu ada asosiatif, yang ketiga itu ada identitas, yang keempat ada inverse. Jadi kalau suatu himpunan tersebut mau dibilang grup maka harus memenuhi keempat sifat tadi. Pada kali ini kami akan membahas materi terkait grup. Grup itu sudah saya jelaskan tadi, kemudian itu nanti kami akan membuktikan beberapa himpunan bilangan apakah dia grup atau bukan. Yang pertama, kami akan membuktikan kalau bilangan rasional positif dengan operasi perkalian itu apakah grup atau bukan. Kemudian yang kedua, kami akan membuktikan apakah bilangan bulat dengan operasi pengurangan itu grup atau bukan. Kemudian yang ketiga, kami akan membuktikan kalau bilangan kompleks dengan operasi penjumlahan dan juga perkalian itu grup atau bukan. Simak! Dari penjelasan sebelumnya sudah jelas bahwa sebuah grup harus memenuhi 4 syarat, yaitu 1. Tertutup, kedua asosiatif, ketiga mempunyai identitas, keempat setiap elemen mempunyai inverse. Nah, di sini saya akan menjelaskan arti dari 4 syarat tersebut dalam suatu definisi grup. Untuk pertama yaitu tertutup. Nah, tertutup itu setiap anggota A, B, elemen S, hasil operasi biner juga berada dalam S. Nah, artinya kalau kita ambil 2 anggota dari himpunan lalu dioperasikan, hasilnya tetap ada di dalam himpunan itu sendiri. Nah, kedua asosiatif. Nah, untuk setiap A, B, C elemen S berlaku A dikali B tutup kurung dikali C sama dengan A dikali dikali B kali C tutup kurung. Nah, maksudnya antara operasi pertama, operasi kiri dan kanan itu harus menghasilkan yang sama. Jadi, cara pengelompokan operasi ini tidak mempengaruhi hasil. Lanjut, ketiga yaitu identitas. Terdapat elemen identitas E, elemen S, sehingga setiap A elemen S berlaku E dikali A sama dengan A dikali E sama dengan A. Jadi, maksudnya elemen identitas ini tidak mengubah anggota himpunan saat dioperasikan. 4 yaitu inverse. Nah, untuk setiap anggota A elemen S ada elemen A pangkat min 1 elemen S, sehingga A biner A pangkat min 1 sama dengan A pangkat min 1 biner A sama dengan N. Artinya setiap elemen harus punya pasangan kebalikan inverse yang bila dioperasikan menghasilkan identitas. Nah, jika suatu himpunan S memenuhi 4 syarat tersebut terpenuhi, maka himpunan itu dikatakan suatu grup. Tetapi jika salah satu dari keempat syarat ini tidak terpenuhi, maka suatu himpunan itu bukanlah grup. Nah,
pada kali ini ada contoh soal yang kita harus membuktikan soal ini grup atau bukan. Pada soal ini kita diminta untuk membuktikan apakah himpunan bilangan rasional positif dengan operasi perkalian itu merupakan sebuah grup atau bukan. Dengan inverse A1 per A sama dengan A pangkat min 1. Nah, sebelum membuktikan soal ini sebuah grup atau bukan, saya jelaskan dulu himpunan bilangan rasional itu apa. Nah, rasional itu pecahan dari dua bilangan bulat positif dengan penyebut tidak sama dengan 0. Nah, untuk membuktikan soal tersebut itu grup atau tidak, kita harus membuktikan satu persatu dengan keempat syarat yang telah saya jelaskan. Nah, pertama itu tertutup. Nah, di sini ambil A, B elemen himpunan rasional positif. Nah, karena rasional tertutup terhadap perkalian, maka A kali B elemen bilangan rasional. Karena A lebih dari 0 dan B lebih dari 0, maka A dikali B lebih dari 0, sehingga A dikali B elemen bilangan rasional positif itu sendiri. Nah, setiap A, B elemen rasional positif, maka A dikali B itu tetap di elemen elemen rasional positif. Contohnya di sini misalkan A sama dengan 2/3 dan B sama dengan 5/4. Nah, dikalikan A dan B itu akan menghasilkan 5/6. Nah, 5/6 ini masih terdapat di elemen bilangan rasional positif, sehingga terbukti bahwanya soal ini tertutup. Asosiatif. Diketahui bahwa perkalian bilangan rasional bersifat asosiatif. Artinya, untuk semua A, B, C elemen rasional positif, di mana A dikali B dikali C sama dengan A dikali B buka kurung B dikali C tutup kurung. Contohnya, misalkan A itu 1/2 dikali 3 kali 5 3/5 dikali 4/7 maka dihasilkan 6 per di sini 6/35. Nah, untuk operasi ini berlaku dengan ruas kanan yang ini, maka hasilnya tetap sama. Maka sifat asosiatif ini terbukti dalam
bilangan rasional positif dalam operasi perkalian. Lanjut, untuk identitas. Elemen identitas dalam perkalian adalah 1. Nah, untuk semua A elemen bilangan rasional positif, yaitu A dikali 1 sama dengan 1 dikali A akan menghasilkan A. Nah, jika kita ambil contoh, A itu adalah 1/2. Nah, kita kalikan dengan 1, maka akan menghasilkan tetap 1/2. Nah, karena 1 juga termasuk dalam bilangan rasional positif, maka identitasnya ada. Maka soal ini memenuhi syarat ketiga. Kemudian untuk syarat keempat yaitu inverse. Nah, di syarat keempat ini kita ambil A elemen rasional positif. Nah, karena A lebih dari 0, maka A tidak sama dengan 0. Didefinisikan inverse dari A yaitu A pangkat min 1 sama dengan 1/A. Karena A rasional positif, maka 1/A juga harus rasional positif. Selain itu, A dikali A pangkat min 1 sama dengan A dikali 1/A sama dengan 1. Nah, contohnya kita ambil misalkan A itu contohnya A itu kita ambil 3/4. Nah, sedangkan A min 1 itu berarti sama dengan 4/3. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, dari ini kita masukkan ke operasi ini, maka 3 dikali 3/4 dikali 4/3 itu akan menghasilkan 1. Jadi setiap elemen mempunyai inverse. Nah, setelah itu, karena telah memenuhi 4 syarat dan terpenuhi keempat syarat tersebut, maka himpunan bilangan rasional positif dalam operasi perkalian itu benar adalah sebuah grup dan terbukti semua. Baik, saya akan melanjutkan ke pembuktian yang selanjutnya. Di sini saya akan membuktikan apakah bilangan bulat dengan operasi pengurangan itu adalah grup atau bukan. Nah, tadi udah dijelasin oleh rekan saya kalau suatu himpunan bilangan itu mau dikatakan grup, maka harus memenuhi 4 sifat. Maka kita akan menguji keempat sifat tadi. Di sini kita langsung ke pembuktian. Di sini saya sudah menyatakan kalau bilangan bulat dengan operasi pengurangan bukanlah sebuah grup. Untuk penyelesaiannya, maka kita akan mencoba keempat syarat tadi. Nah, kita coba syarat yang pertama, dia harus tertutup. Setiap A, B, elemen Z, A dikurang B, elemen Z. Selisih bilangan bulat tetap bilangan bulat. Maksudnya itu, semisalnya itu, jika ada operasi pengurangan, apabila bilangan bulat dikurang bilangan bulat, tetap bilangan bulat. Kita langsung ke contoh soalnya itu. Misalnya 7 dikurang 3 sama dengan 4. 4 ini kan tetap di bilangan bulat. Berarti dia bersifat tertutup. Contoh lainnya itu ada minus 2 dikurang 5, maka menghasilkan minus 7. Nah, minus 7 itu kan masih termasuk di elemen Z, sehingga dia itu tetap bersifat tertutup. Artinya itu untuk pernyataan yang ini, yang
setiap A, B elemen Z, A dikurang B elemen Z, itu apapun itu, A itu bilangan bulat, dikurangi bilangan bulat, maka hasilnya tetap bilangan bulat. Sehingga sifat yang pertama itu terpenuhi untuk sebuah grup. Kita akan membuktikan sifat yang kedua, yaitu asosiatif. Nah, asosiatif tadi sudah dijelaskan. Untuk apapun itu 3 buah bilangan bulat, maka hasil pengelompokan 3 bilangan bulat tersebut harus sama. Ini setiap A, B, C elemen Z, maka buka kurung A dikurang B, tutup kurung, dikurang C sama dengan A dikurang B dikurang C, tutup kurung. Maka hasilnya antara ruas kiri dan kanan itu harus sama. Kita coba ke pembuktiannya ini. A dikurang B, buka kurung, A dikurang B, tutup kurung, dikurang C sama dengan A dikurang B dikurang C. Ini untuk ruas kirinya. Kemudian kita ke ruas kanannya itu ada A dikurang buka kurung, B dikurang C sama dengan A dikurang B plus C. Nah, dari hasil kedua ini udah nampak berbeda gitu kan. Yang hasil ruas kirinya A dikurang B dikurang C, dan hasil ruas kanannya itu A dikurang B plus C. Sehingga ini sudah melenceng dari pengertian asosiatif tadi. Maka dari ini dapat disimpulkan kalau bilangan bulat dengan operasi pengurangan itu bukanlah suatu grup. Kita coba ke contoh soal. Misalnya itu kita ambil A itu 5, B itu 3, C itu 2. Maka ini kita hitung terlebih dahulu untuk ruas kanannya. Hapus. Kita hitung dulu ruas kirinya. Kemudian nanti kita hitung ruas kanannya. Apakah hasilnya sama atau tidak? Atau seperti sesuai definisi di atas itu tidak sama dan terbukti. Maka di sini 5 buka kurung 5 dikurang 3 tutup kurung dikurang 2 menghasilkan sama dengan 0, dimana ini kan kalau pengerjaan itu kerjakan dalam kurung dulu. 5 dikurang 3 itu sama dengan 2 dikurang 2 maka menghasilkan 0. Kemudian untuk sisi kanannya itu ada 5 dikurang buka kurung 3 dikurang 2, maka 3 dikurang 2 itu kan 1, 5 dikurang 1 hasilnya 4, maka itu 0 itu tidak sama dengan 4, sehingga hasilnya berbeda, dan hasil berbeda itu tidak asosiatif, sehingga pembuktian untuk syarat yang kedua itu sudah gagal. Jadi karena syarat tadi grup itu harus memenuhi 4 syarat, maka dengan kita membuktikan 2 syarat saja itu sudah gagal, maka dapat disimpulkan kalau Z di dalam operasi pengurangan itu bukanlah suatu grup. Nah, tadi kan sudah dijelasin kalau sifat yang kedua itu gagal. Tapi di sini saya tetap akan membuktikan keempat sifat tadi meskipun sudah tahu kalau Z dengan operasi pengurangan itu bukanlah suatu grup. Maka kita lanjut ke sifat yang ketiga, yaitu identitas. Maka elemen Z, sehingga A dikurang E sama dengan A, dan E dikurang A sama dengan A. Maka pembuktiannya itu mungkin bisa jadi untuk ruas kiri dan kanan itu dari A dikurang E itu dia itu sama dengan A. Untuk E itu sama dengan 0, maka identitasnya itu adalah 0. Nah, kalau untuk dari E dikurang A sama dengan A,
artinya itu E itu harus 2A. Kalau 2A kan 2A dikurang A maka menghasil A. Nah, dari 0 dan 2A ini sudah tidak konstan, maka dia itu tidak ada identitas dua sisi. Atau mungkin lebih mudahnya itu kita masukkan ke dalam contoh. Misal kita coba uji E sama dengan 0, maka A dikurang 0 sama dengan A. Nah, kalau 0 dikurang A sama dengan min A, tidak sama dengan A, kecuali A-nya itu 0. Tapi dalam peraturannya itu, A itu tidak boleh sama dengan 0. Sehingga itu sifatnya itu, maaf, PPT-nya ada salah, sehingga maksudnya itu identitasnya itu tidak terpenuhi. Kemudian kita lanjut ke inverse-nya itu. Untuk inverse, karena identitasnya itu sudah tidak ada, maka inverse-nya itu otomatis juga tidak ada. Untuk ini juga salah, sebenarnya itu adalah inverse tidak terpenuhi. Tadi kita sudah membuktikan keempat sifat grup tadi, apakah Z dikurang, apakah bilangan bulat dengan operasi pengurangan itu suatu grup, maka tadi hanya satu yang terbukti, tiganya itu tidak terbukti. Ya otomatis berarti Z itu bukanlah suatu grup. Jadi dapat kita simpulkan kalau sebenarnya itu tidak semua bilangan dengan operasi itu dia itu bersifat grup. Ada yang bersifat grup, ada juga yang tidak bersifat grup. Mungkin dia memenuhi 3 sifat, atau mungkin dia memenuhi 2 sifat, atau cuma 1 sifat. Tetapi cara itu dapat kita buktikan. Mungkin itu saja, dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai bilangan kompleks. Apakah bilangan kompleks itu merupakan suatu grup atau bukan? Oke, langsung saja cekidot. Baik teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwasanya suatu himpunan itu dapat dikatakan grup apabila memenuhi 4 syarat, yakni tertutup, kedua asosiatif, ketiga identitas, yang keempat inverse. Tapi sebelum ke arah syarat tersebut, di sini saya akan menjelaskan apa sih bilangan kompleks itu. Jadi teman-teman, bilangan kompleks ini merupakan terdiri dari 2 bagian, yakni bilangan real sama dengan bilangan imajiner, di mana bilangan imajiner itu sama dengan akar min 1. Kemudian, gimana sih bentuk bilangan kompleks? Nah, teman-teman, untuk bentuk umum bilangan kompleks itu sama dengan Z sama dengan A ditambah BI, di mana A merupakan bilangan real dan B merupakan bilangan imajiner. Nah, lalu kita akan membahas mengenai hal ini. Jadi, kita bakal membahas bilangan kompleks dengan operasi biner penjumlahan. Jadi dapat dikatakan nanti kita bakalan membahas dunianya bilangan kompleks dengan operasi penjumlahan. Kemudian dunianya bilangan kompleks tak nol atau kecuali nol dengan operasi perkalian. Langsung saja kita akan membahas syarat yang pertama, yakni tertutup, di mana untuk tertutup ini kita bakal bahas satu persatu dulu. Jadi kita bakal membahas dengan bilangan kompleks dengan operasi penjumlahan, di mana setiap A, B elemen kompleks, A ditambah B elemen kompleks. Jadi kita misalkan A-nya itu sama dengan X plus I dan B-nya sama dengan U plus IP dengan X, Y, U, P elemen bilangan real. Nah, berdasarkan permisalan ini, teman-teman bisa lihat kan bentuknya itu sama atau mirip dengan ini bilangan kompleks ini, definisi bentuk umum bilangan kompleks. Lalu langsung saja kita substitusikan A ditambah B itu sama dengan X ditambah Y ditambah U ditambah IV.
maka menghasilkan buka kurung X ditambah U tutup kurung ditambah I dikalikan buka kurung Y ditambah V tutup kurung. Karena X ditambah U dan Y ditambah V adalah bilangan real, maka otomatis A ditambah B berbentuk real ditambah imajiner real, sehingga A ditambah B elemen bilangan kompleks. Ini ada contoh soal di mana 2 ditambah 3i ditambah min 1 ditambah 4i. A ditambah BI ditambah min 1 ditambah 4i, di mana 2 tambah 3i merupakan A dan min 1 ditambah 4i merupakan B. Jadi A ditambah B sama dengan 2 dikurang 1 ditambah I dikalikan 3 ditambah 4. Maka hasilnya sama dengan 1 ditambah 7i, elemen bilangan kompleks. Dan di sini teman-teman bisa lihat bahwa hasilnya itu tetap berada di elemen itu himpunan itu sendiri, yakni bilangan kompleks. Maka dapat dipastikan bahwa untuk bilangan kompleks dengan operasi penjumlahan tertutup terpenuhi. Kita lanjut ke bagian B. Untuk bilangan kompleks tak nol kecuali nol dengan operasi perkalian, setiap A, B elemen kompleks tak nol, A dikalikan B elemen kompleks tak nol. Kita misalkan A, B elemen kompleks tak nol, artinya itu A itu tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0. Dan di sini kita akan menggunakan modulus AB sama dengan modulus A dikalikan modulus B. Karena modulus A lebih dari 0 dan modulus B lebih dari 0, maka dapat dipastikan modulus AB itu sama dengan modulus A dikalikan modulus B itu lebih dari 0. Jadi A kali B tidak sama dengan 0 dan jelas A kali B elemen bilangan kompleks. Oleh karena itu A dikalikan B elemen bilangan kompleks tak 0. Di sini ada contoh soal di mana 2 ditambah I dikalikan 3 dikurang 2I. A-nya 2 ditambah I, B-nya 3 min 2I. A dikalikan B, 2 dikalikan 3, 2 dikalikan min 2I, I dikalikan 3, I dikalikan min 2I. Lalu menghasilkan 6 min 4I ditambah 3I min 2I. Nah, kemudian dari hal ini itu menghasilkan 8 min I. Karena 8 min I ini tidak sama dengan 0, maka 2 ditambah I dikalikan 3 min 2I sama dengan 8 min I, itu elemen bilangan kompleks tak 0. Dan berada di bilangan itu tersendiri, sehingga tertutup terpenuhi. Kesimpulan dari dua hal ini, maka baik itu pada bilangan kompleks dengan operasi penjumlahan dengan bilangan kompleks tak nol dengan operasi perkalian, itu sama-sama memenuhi sifat tertutup. Sini kita bakalan lanjut ke syarat yang kedua, yakni asosiatif. Kita bakalan bahas dengan operasi penjumlahan terlebih dahulu. Setiap A, B, C elemen kompleks, maka A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B tambah C. Bagian tanda kurung yang membedakan. Kita ambil contoh soal di mana A itu sama dengan 1 ditambah 2I, kemudian B-nya 3 min I, kemudian C-nya min 2 plus 4I. Langsung saja kita substitusikan dengan sifat asosiatif. A ditambah B ditambah C, 1 ditambah 2I ditambah 3 min I, kemudian ditambah min 2 ditambah 4I, sama dengan 4 ditambah I ditambah min 2 ditambah 4I sama dengan 2 plus 5I. Lalu kita bakalan membandingkan dengan yang ini. A ditambah
buka kurung, B ditambah C tutup kurung. Dan setelah kita hitung, maka menghasilkan 2 plus 5i. Sama bukan yang atas dengan yang bawah? Maka dengan hasil yang sama ini, maka dapat dipastikan bahwasanya himpunan bilangan kompleks dengan operasi penjumlahan untuk syarat asosiatif itu terpenuhi. Kita lanjut ke B dengan bilangan kompleks tak nol dengan operasi perkalian, di mana setiap A, B, C elemen kompleks tak nol, maka maka buka kurung A dikalikan B tutup kurung dikalikan C sama dengan A dikalikan buka kurung B dikalikan C tutup kurung. Contohnya, kita ambil A sama dengan 2i, B-nya 1 min I, C-nya min I. Langsung saja kita substitusikan dengan yang ini dulu. Nah, langsung saja kita masukkan, substitusikan A dikalikan B dikalikan C sama dengan 2i dikalikan 1 min I tutup kurung dikalikan min I. Maka menghasilkan 2 min 2i. Kemudian kita lanjut ke yang sebelah ini, kita bandingkan A dikalikan buka kurung B dikalikan C tutup kurung. Dan setelah dihitung-hitung, hasilnya sama dengan yang pertama tadi. Maka dapat dipastikan bilangan kompleks dengan operasi perkalian hasilnya itu sama, maka asosiatif terpenuhi. Kesimpulannya, baik bagian asosiatif bilangan kompleks dengan operasi penjumlahan dengan bilangan kompleks tak nol dengan operasi perkalian itu memenuhi sifat asosiatif. Kita lanjut ke bagian syarat yang ketiga, yakni identitas. Kita bahas yang operasi penjumlahan terlebih dahulu. Misalkan E elemen kompleks sehingga E ditambah A sama dengan A dan A ditambah E itu sama dengan A. Kita uji E sama dengan 0. A ditambah 0 sama dengan A, 0 ditambah A sama dengan A. Jadi di sini ada contoh soal. Nah, 0 ditambah A sama dengan 0 ditambah 3 plus 2i sama dengan 3 plus 2i sama dengan A. Jadi teman-teman, 3 plus 2 ini merupakan A. Kemudian kita tes yang kedua, A ditambah 0 sama dengan 3 ditambah 2i ditambah 0 sama dengan 3 plus 2i sama dengan A. Jadi untuk identitas dua sisi ada, yaitu E sama dengan 0. Kita lanjut ke bagian yang B dengan bilangan kompleks tak nol atau kecuali dengan 0 dengan operasi perkalian. Kita misalkan E elemen bilangan kompleks tak nol sehingga A dikalikan E sama dengan A dan E dikalikan A itu sama dengan A. Kita uji E itu sama dengan 1. A ditambah 1 sama dengan A. 1 ditambah A sama dengan A. Ini ada contoh soalnya di mana A-nya itu 3 ditambah 2i sama dengan tadi. Langsung saja kita substitusikan 3 ditambah 2i dikalikan 1 itu menghasilkan 3 ditambah 2i itu sama dengan A. Lalu kemudian kita tes yang kedua, 1 dikalikan A sama dengan 1 dikalikan dengan A. 3 ditambah 2i sama dengan 3 ditambah 2i itu sama dengan A. Maka terpenuhi. Jadi identitas dua sisi ada, yaitu E sama dengan 1. Maka kesimpulannya, baik bagian bilangan kompleks dengan operasi penjumlahan maupun bilangan kompleks tak nol dengan operasi perkalian itu memenuhi syarat yang ketiga, yakni identitas.
Baik teman-teman, di sini kita bakalan lanjut ke syarat yang keempat, yakni inverse. Jadi teman-teman, untuk inverse ini bakalan berhubungan dengan sifat identitas tadi. Jadi karena identitas tadi ada, maka dipastikan juga bahwasanya inverse itu juga ada. Jadi untuk bilangan kompleks dengan operasi penjumlahan, karena identitas dua sisi ada, maka inverse juga ada. Kita misalkan, kita ini ada contoh soal, kita misalkan A sama dengan 3 ditambah 2I, maka inverse-nya B min 3 min 2I. Kita uji, A ditambah B, 3 ditambah 2I ditambah min 3 min 2I itu sama dengan 0. Lalu kita lanjut ke sisi yang kedua, B ditambah A, min 3 min 2I ditambah 3 plus 2I juga menghasilkan 0. Dan inverse ada untuk setiap elemen di bilangan kompleks. Kita lanjut ke bagian yang B. Bilangan kompleks tak nol dengan operasi perkalian. Karena identitas dua sisi ada, maka inverse juga ada. Contoh soalnya, misalkan A sama dengan 2I, maka inverse-nya B sama dengan 1 per 2I sama dengan min I per 2. Kita uji sisi yang pertama, A dikalikan B sama dengan 2I dikalikan min 1 per 2 sama dengan min I pangkat 2 kuadrat atau min I kuadrat sama dengan 1. Kemudian yang kedua, sisi yang kedua, B dikalikan A sama dengan min I per 2 dikalikan 2I sama dengan min I kuadrat sama dengan 1. Jadi kesimpulannya inverse terpenuhi baik pada pada bilangan kompleks dengan operasi penjumlahan maupun pada bilangan kompleks tak nol dengan operasi perkalian. Nah, tadi kan kita sudah mengecek apakah bilangan kompleks dengan operasi penjumlahan dan bilangan kompleks tak nol dengan operasi perkalian itu memenuhi 4 syarat yang tadi atau tidak kan? Nah, dari hasil tadi bahwasanya tertutup itu terpenuhi, asosiatif itu terpenuhi, identitas terpenuhi, inverse terpenuhi. Maka kesimpulannya bilangan kompleks dengan operasi penjumlahan dan bilangan kompleks tak nol dengan operasi perkalian adalah suatu grup. Baik teman-teman, berdasarkan penjelasan kami tadi, kesimpulannya sebuah himpunan dengan operasi biner dapat disebut grup jika dan hanya jika memenuhi keempat sifat utama, yaitu tertutup, asosiatif, memiliki identitas, dan setiap unsur memiliki inverse. Jika salah satu sifat tidak terpenuhi, maka himpunan tersebut bukanlah grup. Kemudian, untuk kesimpulan hasil pembuktian dari ketiga soal yang kami bahas tadi, untuk yang pertama itu ada bilangan rasional positif dengan operasi perkalian itu merupakan suatu grup, dan untuk bilangan bulat dengan operasi pengurangan itu bukan merupakan grup, dan bilangan kompleks dengan operasi penjumlahan dan kompleks tak nol dengan operasi perkalian merupakan grup. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.